Dikisahkan banyak ulama yang diterjunkan untuk berdakwah di tanah Jawa, namun mereka semua gugur dalam medan perjalanan. Pulau Jawa diyakini sebagai tempat kediaman para leluhur dan dedemit. Pada akhirnya ada seorang ulama sakti yang mampu datang ke tanah Jawa dan menemui penguasa tanah Jawa yaitu Ki Semar atau dikenal dengan Sabdo Palonoyo Genggong. Dilansir dari berbagai sumber dari buku Pakem Babat Tanah Jawa karangan M. Zamroji bahwa dalam kisah Jawa kuno, konon Syekh Subakir datang dari Persia sebagai penyebar agama. Kemudian Syekh Subakir dapat menemui penguasa tanah Jawa yaitu Ki Semar, alias Sabdo Palonoyo Genggong dan melakukan perjanjian. Syekh Subakir salah satu ulama yang berhasil datang di tanah Jawa dan mampu berdedikasi dengan penguasa tanah Jawa. Kisah ini diceritakan dalam tulisan lontar kuno karya Sunan Derajat atau pengikutnya. Syekh Subakir merupakan ulama berasal dari Persia. Beliau dianggap sebagai generasi pertama wali sangat yang menyebarkan Islam di Jawa. Dahulu, proses Islamisasi di Jawa. Sampainya di Jawa, Syekh Subakir menuju Gunung Tidar yang dipercaya sebagai pusat peradaban tanah Jawa. Ia pun meletakkan batu aji kala cakra yang mampu menteralkan daya magis jin. Batu tersebut mengeluarkan hawa panas, sehingga para lelembut menyingkir ke laut selatan Jawa. Ki Semar ikut terganggu sehingga Syekh Subakir dan Ki Semar bertarung. Kemudian mereka melakukan perjanjian Sabdo Palon. Berikut perjanjiannya. 1. Tidak diperbolehkan adanya unsur paksaan terlebih peperangan saat penyebarkan Islam. Penyebaran agama Samawi ini harus dilakukan. 2. Saat membuat bangunan ibadah harus bernuansa Hindu Jawa bergaya cakra, sehingga alternatifnya melakukan akulturasi budaya. Jadi, meski tempat peribadatan memiliki gaya Jawa asli, namun penyebaran ilmu-ilmu Islami tetap dilakukan. 3. Boleh mendirikan kerajaan Islam dengan syarat ratu pertama adalah anak campuran agama, jadi misalnya jika bapaknya Hindu ibunya Islam dan sebaliknya. 4. Jangan jadikan orang Jawa menjadi orang Arab. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa. Hati-hati jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya. Jika hilang, maka Ki Semar akan membuat perkara dalam kemunculannya 500 tahun lagi. Syekh Subakir menghormati keempat perjanjian itu, namun untuk nomor 4 beliau menjelaskan, jika ada perkembangan zaman itu bukan kuasa beliau jadi biar Allah yang menentukan. Demikianlah perjanjian Sabdo Palon dan Syekh Subakir yang dilansir dari berbagai sumber. Tentu saja ini hanya sebuah cerita yang kebenarannya hanya Allah yang Maha Tahu.